Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu? Training ini diadakan karena banyak sekali terjadi kesalahan teknis dalam pengaplikasian eco-farming. Eco-farming ini luar biasa. Kalau yang aplikasinya benar itu hasilnya benar-benar bikin ngagetin dan bahkan bikin nggak percaya. Ya, saya baru dapat testimoni tadi kemarin, baru bikin video testimoninya dari teman dari Serang. Itu Mas Anes dari Serang, dia sudah aplikasi eco-farming, diaplikasikan di Serang. Itu biasanya di Serang itu 6 ton dalam 1 hektar hasilnya, rata-rata 6 ton. Pakai cara normal lah, cara petani biasanya di sana, itu hasilnya 6 ton dalam 1 hektar. Ya, nanti bisa di cross check di Serang rata-rata begitu. Tapi setelah dia pakai aplikasi eco-farming, Pak, ya, dia nggak pakai pupuk anorganik, nggak pakai. Pakainya, kalau pakai dia cuma pakai pupuk kompos tambahannya. Dengan aplikasi eco-farming, ternyata hasilnya bisa tembus 11 ton dalam 1 hektar. Terus ada juga testimoni di Kerawang, mungkin tadi ada cuplikan video juga yang waktu itu panen di Kerawang itu dari awalnya rata-rata nasional padi itu adalah 5,5 ton per hektar rata-rata nasional. Tapi di Kerawang itu bisa tembus sampai 10 ton. Itu kan lumayan bagus ya, lumayan bagus. Dan ada di daerah-daerah juga tembus juga bagus-bagus. Cuma biasanya tidak sampai 10 ton. Kenapa? Karena pertanian di daerah-daerah itu rata-rata tidak pakai sistem tanam yang bagus, asap disebar. Nah, makanya hasilnya jadi kurang bagus. Contoh di daerah-daerah Kalimantan atau mungkin Sulawesi, itu mereka juga. Tapi setelah pakai eco-farming tetap ada peningkatannya bagus. Meskipun kalau menurut orang di sini kurang bagus. Ya karena caranya beda, gitu ya. Kalau di sini kan caranya memang ditanam bener gitu kan, tidak disebar gitu aja, betul ya? Dibikin benih dulu gitu kan. Nah, itu beberapa cerita tentang eco-farming. Kemudian di daerah Riau, ini salah satu leader kita Ustadz Amin sudah aplikasi di Riau itu, terbukti untuk pengaplikasian di kelapa sawit itu terjadi peningkatan, ya, peningkatan bobot, ya, bobot buah kelapa sawit itu ada peningkatan. Kemudian di Kalimantan, Pak Wawan sendiri yang mendampingi aplikasinya di Kalimantan juga ada peningkatan bobot. Maka dari itu memang ini produk baru. Jadi kalau ada orang tanya yang terlalu dalam, ini produk baru, ya, produk baru yang kita baru jalan kurang lebih baru 1 tahun. Jadi belum banyak orang yang kena, bahkan orang juga masih belum kena. Kalau ditanya perusahaan mana yang sudah pernah pakai, ya jangan perusahaan, ya mereka juga belum percaya. Ya justru ini peluang kita, kesempatan kita yang memang melangkah dari bawah, sudah punya kumpulan-kumpulan testimoni ini, kita lagi melangkah bagaimana kita bisa goal ke perusahaan-perusahaan yang mumpung belum kesempatan Bapak Ibu nanti yang masuk ke sana, gitu kan? Kebayang nggak pertanian perkebunan sawit itu, luar biasa itu. Kalau Anda bisa tembus di sana, aplikasi di sana, Anda memahami, Anda bisa menjelaskan dengan baik dan diterima, itu omsetnya bisa miliaran buat Anda, betul nggak? Nah, ini peluang. Maka di PTGS ini kita bicara tentang manfaat produk, tapi kita juga ada tambahannya, bicara tentang peluang. Kalau cuma manfaat, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau peluang, ini tambahannya Pak. Bagaimana kita bisa punya penghasilan tambahan, bisa punya pajero cash, gitu kan? Bisa dapat ribet rumah cash 1 miliar, itu adalah bagian dari peluang. Meskipun kita bukan petani asli, tapi Bapak Ibu punya peluang untuk bisa masuk ke dalam diri pertanian. Apa sudah eco-farming?